Halo, perkenalkan nama saya Felini Ramayanti dengan NIM 3022311001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam bidang manajemen, yaitu manajemen sumber daya manusia global. Di era globalisasi seperti sekarang, banyak perusahaan tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tetapi juga memiliki cabang di berbagai negara. Hal ini membuat pengelolaan sumber daya manusia menjadi semakin kompleks, karena perusahaan harus mengolah karyawan dari berbagai latar belakang, budaya, bahasa, dan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen sumber daya manusia global atau MSDM global menjadi sangat penting, terutama bagi perusahaan yang ingin berkembang di pasar internasional. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pertemuan pertama saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global merupakan proses pengelolaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Dalam konteks ini, perusahaan harus mampu mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan karyawan, seperti perekrutan, pelatihan, kompensasi, hingga pengembangan karir dalam lingkungan internasional. Jika pada perusahaan domestik pengelolaan karyawan biasanya hanya mengikuti satu sistem hukum dan budaya kerja, maka pada perusahaan global situasinya jauh lebih kompleks. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti perbedaan budaya, peraturan ketenaga kerjaan yang berbeda di setiap negara, serta dinamika pasar tenaga kerja internasional. Tujuan utama dari MSDM global adalah menyelaraskan kebijakan sumber daya manusia dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Artinya, semua kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan harus mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam praktiknya, MSDM global memiliki beberapa ruang lingkup utama. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Perusahaan global harus mampu mencari dan memilih talenta terbaik dari berbagai negara. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Dalam perusahaan global, karyawan sering bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai negara. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memberikan pelatihan lintas budaya agar karyawan dapat memahami cara kerja serta kebiasaan rekan kerja dari negara lain. Yang ketiga, kompensasi dan tunjangan. Sistem penggajian dalam perusahaan global biasanya lebih kompleks karena harus menyesuaikan standar internasional sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal. Selain itu, ada juga hubungan industrial, yaitu bagaimana perusahaan mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan sesuai dengan regulasi ketenaga kerjaan di setiap negara. Namun, dalam menjalankan MSDM global, perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan budaya, perbedaan cara berpikir, nilai-nilai sosial, serta gaya komunikasi dapat mempengaruhi kerjasama dalam tim internasional. Tantangan lainnya adalah perbedaan regulasi ketenaga kerjaan. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda mengenai kontrak kerja, jam kerja, upah minimum, serta perlindungan tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi persaingan global dalam mendapatkan talenta terbaik. Dalam kondisi ini, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan Departemen SDM sebagai mitra strategis dalam perusahaan.
Artinya, fungsi SDM tidak hanya berperan dalam administrasi karyawan, tetapi juga terlibat dalam perencanaan strategi bisnis perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengembangkan kepemimpinan global yang mampu memimpin tim multikultural secara efektif. Dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing di pasar internasional. Nah, setelah memahami konsep dasar global, selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. MSDM domestik adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam satu negara saja. Dalam kondisi ini, perusahaan hanya perlu menyesuaikan kebijakan SDM dengan peraturan, budaya, dan sistem kerja yang berlaku di negara tersebut. Karena lingkupnya masih terbatas, dalam satu negara, tantangan yang dihadapi biasanya lebih sederhana. Sebaliknya, MSDM internasional melibatkan pengelolaan karyawan dari berbagai negara. Hal ini membuat proses pengolahan SDM menjadi lebih kompleks karena perusahaan harus menghadapi berbagai perbedaan budaya, bahasa, serta sistem hukum. Dalam MSDM internasional, terdapat 3 kategori utama karyawan. Yang pertama adalah ekspatriat, yaitu karyawan dari negara asal perusahaan yang ditugaskan bekerja di cabang luar negeri. Yang kedua adalah warga negara tuan rumah, yaitu karyawan lokal yang bekerja di negara tempat perusahaan beroperasi. Dan yang ketiga adalah warga negara ketiga, yaitu karyawan dari negara lain yang memiliki keahlian tertentu dan ditempatkan di negara berbeda. Perbedaan lain antara MSDM domestik dan internasional adalah pada aspek regulasi. Dalam MSDM domestik, perusahaan hanya mengikuti satu sistem hukum ketenagakerjaan. Namun, dalam MSDM internasional, perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan yang berbeda di setiap negara. Sebagai contoh, aturan mengenai cuti tahunan, jam kerja, kontrak kerja, serta upah minimum dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu, faktor politik dan kebijakan imigrasi juga dapat mempengaruhi pengolahan tenaga kerja internasional. Misalnya, perubahan aturan mengenai visa kerja dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menempatkan karyawan di luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memberikan pelatihan lintas budaya kepada karyawan yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan ini membantu karyawan memahami budaya kerja, etika bisnis, serta cara berkomunikasi di negara tujuan. Materi berikutnya adalah mengenai budaya sumber daya manusia global. Dalam organisasi internasional, keberagaman budaya merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karyawan dalam perusahaan global biasanya berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan karena dapat menciptakan berbagai perspektif baru yang mendorong inovasi. Namun, di sisi lain, keberagaman budaya juga dapat menimbulkan berbagai tantangan seperti perbedaan cara komunikasi, cara bekerja, serta cara mengambil keputusan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif. Budaya kerja inklusif adalah lingkungan kerja yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk berkembang. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi budaya kerja global. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi kerja sama antar karyawan yang berada di negara berbeda. Contohnya adalah penggunaan video conference, platform kolaborasi digital, dan sistem manajemen proyek online. Teknologi ini memungkinkan tim global untuk tetap terhubung dan bekerja secara efektif meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi dan struktur perusahaan multinasional.
Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara, tetapi menjalankan operasi bisnis di berbagai negara. Dalam praktiknya, perusahaan jenis ini biasanya memiliki jaringan bisnis yang sangat luas, serta melibatkan tenaga kerja dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan sistem ekonomi yang berbeda. Karena ruang lingkup operasinya yang sangat luas, perusahaan multinasional memerlukan struktur organisasi yang jelas dan sistem manajemen yang efektif agar seluruh aktivitas bisnis dapat berjalan secara terkoordinasi. Dalam struktur perusahaan multinasional, biasanya terdapat beberapa tingkatan organisasi seperti kantor pusat global, kantor regional, kantor cabang di berbagai negara, unit operasional lokal. Kantor pusat biasanya bertanggung jawab dalam menentukan strategi global perusahaan, termasuk arah pengembangan bisnis, kebijakan investasi, serta standar operasional yang harus diterapkan oleh seluruh cabang perusahaan di dunia. Sementara itu, kantor regional berfungsi sebagai penghubung antara kantor pusat dengan kantor cabang di wilayah tertentu. Kantor regional biasanya mengawasi beberapa negara sekaligus dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan dapat diterapkan dengan baik di setiap wilayahnya. Sedangkan kantor cabang di negara tertentu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti produksi, pemasaran, distribusi, serta pengolahan tenaga kerja lokal. Namun, dalam praktiknya, mengolah organisasi yang tersebar di berbagai negara tentu bukan hal yang mudah. Perusahaan multinasional sering menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya kerja, sistem hukum, serta kondisi ekonomi di setiap negara. Sebagai contoh, cara komunikasi dalam organisasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Di beberapa negara, komunikasi dalam organisasi cenderung lebih formal dan hierarkis, sementara di negara lain komunikasi bisa lebih terbuka dan informal. Perbedaan seperti ini dapat mempengaruhi cara kerja tim serta proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Selain itu, perusahaan multinasional juga harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi pasar di setiap negara. Strategi yang berhasil di satu negara belum tentu berhasil di negara lain karena perbedaan budaya konsumen, daya beli masyarakat, serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan multinasional biasanya menggunakan beberapa pendekatan strategi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah strategi global. Dalam strategi ini, perusahaan menerapkan standar produk dan proses produksi yang sama di seluruh dunia untuk menjaga konsisten, kualitas, dan efisien biaya. Pendekatan lainnya adalah strategi multidomestik, yaitu strategi yang memberikan kebebasan kepada setiap cabang perusahaan di berbagai negara untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kondisi pasar lokal. Selain itu, ada juga strategi transnasional, yaitu strategi yang berusaha menggabungkan keunggulan efisien global dengan fleksibilitas lokal. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha menjaga standar global tetapi tetap memberikan ruang bagi cabang perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar setempat. Dalam menjalankan strategi tersebut, peran manajemen sumber daya manusia menjadi sangat penting. Perusahaan harus mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, baik di kantor pusat maupun di cabang luar negeri. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa karyawan dari berbagai negara dapat bekerja sama dengan baik dalam satu organisasi. Untuk mendukung hal ini, perusahaan multinasional biasanya mengembangkan berbagai program seperti rotasi jabatan internasional, pelatihan kepemimpinan global, serta program pengembangan karir internasional.
Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan karyawan agar memiliki pemahaman yang lebih luas tentang bisnis global serta mampu bekerja dalam lingkungan multikultural dengan struktur organisasi yang jelas serta strategi manajemen yang tepat. Perusahaan multinasional dapat menjalankan operasinya secara lebih efektif dan mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Selanjutnya yaitu materi terkait integrasi sumber daya manusia global. Integrasi SDM global merupakan proses menyatukan tenaga kerja dari berbagai negara agar dapat bekerja secara harmonis dalam satu organisasi. Dalam perusahaan yang beroperasi secara internasional, integrasi ini menjadi sangat penting karena karyawan yang bekerja di dalamnya berasal dari latar belakang budaya, bahasa, serta pengalaman kerja yang berbeda-beda. Jika integrasi tidak berjalan dengan baik, maka perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, serta menurunnya efektivitas kerja dalam organisasi. Sebaliknya, jika integrasi dapat dilakukan dengan baik, maka keberagaman yang ada justru dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan karena mampu menghasilkan ide-ide baru, meningkatkan kreativitas, serta memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi global terdapat 3 kategori utama tenaga kerja, yaitu parent country nasional, yaitu karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan dan biasanya ditempatkan di cabang luar negeri untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan dapat diterapkan dengan baik. Yang kedua itu host country nasional, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi. Mereka biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi pasar lokal, budaya masyarakat, serta peraturan yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga itu country nasional, yaitu karyawan yang berasal dari negara lain selain negara asal perusahaan maupun negara tempat perusahaan beroperasi. Karyawan jenis ini biasanya dipilih karena memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketiga jenis tenaga kerja ini memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya harus mampu bekerja sama secara efektif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk menciptakan integrasi yang baik, perusahaan biasanya menerapkan beberapa strategi. Salah satu strategi yang paling penting adalah pelatihan lintas budaya. Pelatihan ini membantu karyawan memahami nilai-nilai budaya, gaya komunikasi, serta kebiasaan kerja dari negara lain, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam kerja sama tim. Selain itu, perusahaan juga biasanya mengembangkan program pengembangan kepemimpinan global. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan para pemimpin yang mampu mengelola tim multikultural serta memahami dinamika bisnis internasional. Dalam era digital saat ini, teknologi juga memainkan peran penting dalam integrasi SDM global. Penggunaan berbagai platform komunikasi digital serta video conference, aplikasi kolaborasi, serta sistem manajemen proyek online memungkinkan karyawan dari berbagai negara untuk tetap bekerja sama secara efektif meskipun berada di lokasi yang berbeda. Teknologi ini juga membantu perusahaan dalam mengolah data karyawan, memantau kinerja, serta memberikan pelatihan secara online kepada karyawan di berbagai negara. Selain itu, perusahaan juga perlu menciptakan budaya organisasi yang inklusif, yaitu budaya kerja yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk berkembang. Budaya kerja yang inklusif akan membuat karyawan merasa dihargai dan diterima dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan motivasi serta loyalitas terhadap perusahaan. Pada akhirnya, integrasi sumber daya manusia global bukan hanya sekedar menggabungkan karyawan dari berbagai negara dalam satu organisasi. Lebih dari itu, integrasi ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif, meningkatkan kinerja organisasi, serta mendukung keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Dengan pengolah integrasi yang baik, perusahaan tidak hanya mampu memanfaatkan potensi tenaga kerja secara maksimal, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif di tingkat internasional.